Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1B akan memaparkan 6 orang tokoh yang mana tokoh tersebut mempunyai nilai-nilai dasar berakhlak. Pertama yang akan dibahas adalah tokoh Baharudin Lopa. Baharudin Lopa, sang penegak tiang hukum Indonesia, lahir di Mandar, Sulawesi Selatan 27 Agustus 1937. Menakar dengan fikir dan hati, menolak apapun yang tak masuk dalam takarannya. Itulah semboyannya. Baharudin Lopa orang yang berorientasi kepada pelayanan, terbukti dengan perkataan beliau yang menyatakan hadiah untuk rakyat susah. Sejelas beliau adalah orang yang akuntabel, tidak mau memakai mobil dinas dan telepon kantor untuk urusan pribadi. Sangat berhati-hati dan cermat sudah menjadi kebiasaan Baharudin Lopa. Bagi dia tidak ada urusan sepele. Ini terbukti bahwa beliau adalah orang-orang yang kompeten. Menjadi seseorang yang harmonis terlihat saat Lopa bersama sang istri datang ke undangan kerabatnya dengan menumpang PT-PT, angkutan kota khas Makassar. Loyal karena beliau selalu menjaga nama baik jaksa dan memberi teladan, tidak mau menerima hadiah yang berbentuk suap. Beliau sempat menjadi duta besar RI untuk Arab Saudi, membuktikan bahwa beliau adalah sosok yang adaptif. Seseorang yang mampu menjadi pemimpin daerah dalam umur 25 tahun tentu bukanlah orang biasa. Hal itu tidak akan mampu beliau raih tanpa memiliki nilai kolaboratif. Role model kami selanjutnya adalah Bung Hatta yang mencerminkan sikap berakhlak. Berorientasi pelayanan, beliau membangun koperasi sebagai tonggak perekonomian dengan asas kebersamaan. Tujuannya tentu memakmurkan rakyat. Akuntabel, bersikap jujur, sederhana, dan tidak menyalahgunakan jabatan. Kompeten, beliau menempuh pendidikan yang tinggi hingga ke luar negeri. Harmonis, ikut aktif di beberapa organisasi seperti Jong Sumatranenpon. Loyal, beliau kembali pulang ke Indonesia walaupun pendidikannya tinggi di luar negeri. Adaptif, beliau menguasai bahasa asing, Inggris, Belanda, Jerman, serta aktif di dunia politik untuk kemerdekaan. Kolaboratif, bersinergi dengan pemuda dan tokoh negara dalam memperjuangkan Indonesia merdeka. Tokoh berikutnya yang akan kami bahas adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang memiliki sifat berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, menjadikan keraton sebagai benteng persembunyian para pejuang, akuntabel, bersedia ditilang saat melanggar peraturan lalu lintas, kompeten, menempuh pendidikan hingga luar negeri, harmonis yang dikisahkan pernah menolong Mbak Bakul dan mengantarkannya ke pasar, loyal, pulang dari luar negeri dan tetap bangga menjadi orang Jawa, adaptif, mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah selama di Belanda, kolaboratif, menawarkan Yogyakarta sebagai ibu kota negara kepada Presiden saat agresi militer Belanda I. Gugeng Imam Santoso, sikap berorientasi pelayanan, tegas untuk menutup toko kembang miliknya karena ia menganggap orang-orang yang berurusan imigrasi akan membeli kembang di tokonya, dan itu tidak adil untuk toko kembang lainnya. Akuntabel, menolak untuk tinggal di rumah dinas dengan barang-barang mewah karena baginya barang tersebut mencurigakan. Kompeten, pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri menjadi lebih dinamis dan komunikatif. Harmonis, aktif berkesenian sebagai pemeran utama sandiwara radio Saija dan Adinda. Loyal, menolak bujukan untuk bergabung dengan Netherlands in the Civil Administration (NICA). Adaptif terhadap kedatangan Jepang untuk menjajah saat itu dengan meninggalkan kuliahnya di Ras Soviet School dan mengikuti pendidikan polisi latar lingkup dan politik. Kolaboratif, bersinergi dengan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan bernama USI. Tokoh berikutnya adalah Haji Agus Salim, The Grand Old Man, seorang perjuang bersahaja dengan kemampuan bahasa dan kepintaran luar biasa. Untuk nilai berorientasi perlayanan, beliau mendirikan sekolah dan menerjemahkan buku-buku bahasa asing untuk kepentingan pribumi. Akuntabel, beliau adalah pribadi yang sangat bertanggung jawab sehingga dipercaya menjadi menteri dalam beberapa kabinet. Kompeten, seorang lulusan terbaik HBS dan juga menguasai setidaknya 9 bahasa asing lisan dan tulisan. Harmonis, senantiasa menghargai siapapun apapun latar belakangnya. Loyal, menolak bekerja untuk Belanda dan memilih berjuang bersama bangsa. Adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan budaya berbagai negara selama menjadi diplomat. Kolaboratif, berjuang bersama tokoh muda dan tua dalam meraih kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara, berorientasi pelayanan, mempunyai prinsip apapun yang dikerjakan oleh seseorang harusnya bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi bangsa dan dunia.
akuntabel dalam kesehariannya, kemewahan bukanlah hal yang melekat. Salah satu buktinya, ia tak sungkan membeli perabotan bekas dari teman atau pelelangan. Kompeten mendalami masalah pendidikan dan pengajaran hingga mendapatkan Europese Akte yang memungkinkannya mendirikan lembaga pendidikan. Harmonis, makan malam dengan menu serantang mie godok dengan sang istri dan keluarga pun tidak menjadi masalah. Loyal pulang dari Belanda, mendirikan perguruan taman siswa. Adaptif, memanfaatkan kesempatan di masa pembuangannya di Belanda untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran. Kolaboratif, aktif dalam organisasi sosial politik seperti Budi Utomo, Insulinde, dan Indisi Parti. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.